Kita mulai ya, Dok. Silakan, silakan. Selamat malam visier semua. Yang kita tahu saat ini pandemik seolah-olah sudah mulai menghilang. Bahkan cakupan dari vaksinasi hampir sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mau dan sudah mendapatkannya dari COVID-19 ini. Namun pertanyaan besar kita, akankah pandemik ini akan selesai? Malam hari ini kita punya narasumber eh, Dokter Deksa Medika HSPPD. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Dok. Gimana kabar? Baik, Dok. Selama 45 menit ke depan bersama dengan saya, Yuni Faustin, akan berbincang dengan narasumber kita tentang akankah pandemik ini selesai. Kira-kira bila ada teman-teman yang mau menanyakan atau punya penasaran tentang pandemi COVID-19 ini, boleh menanyakannya di kolom pop-up ya, Dok. Di pop-up pertanyaan yang ada di kanan bawah layar teman-teman, karena kolom komentar akan saya matikan. Nah, Dok, menurut Dokter Deksa ini sebagai penyakit dalam nih, Dok, sebenarnya kondisi pandemi COVID-19 kita ini gimana sih, Dok? Ya, sebetulnya kalau dari saat ini sih, kalau saya melihat dari 3 rumah sakit tempat saya bekerja sih, pasiennya Gimana aja sudah tuh, Dok? di Surabaya ya, di Rumah Sakit Dr. Sutomo, kemudian Rumah Sakit RSI, kemudian Darmo itu apa ya, pasiennya tidak begitu banyak, bahkan di 2 rumah sakit terakhir yang saya sebutkan hampir tidak ada pasien sama sekali. Di Dr. Stomo masih ada ya, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Namun kondisi ini tentu apa ya, jangan dijadikan sebagai euforia yang terlalu berlebihan, tapi wajib kita apa ya, waspadai karena munculnya gelombang terakhir yang bulan Juni Juli, kondisi Februari Maret April pun kita juga kondisinya tidak terlalu banyak untuk pasien COVID. Jangan sampai protokol kesehatan lengah kemudian terbentuk gelombang berikutnya lagi yang lebih besar. Mungkin itu sih. Jadi sebenarnya kita jangan terlalu euforia dulu ya, Dok. Tapi, Dok, setahu dokter nih, Dok, cakupan vaksinasi yang sepertinya ya, Dok, walaupun kebanyakan orang akhirnya oke lah saya mau divaksin karena saya mau masuk mall, oke lah saya mau divaksin karena saya butuh syarat terbang ke luar kota gitu, Dok. Cakupan vaksinasi di Indonesia sendiri tuh udah mencakup berapa persen sih, Dok? Ya kalau berapa persennya sendiri saya belum update ya. Terakhir sih di 40%-an, tapi saya belum update ya. Dua minggu ini saya nggak terlalu mengikuti apa ya, berita tentang vaksin COVID. Namun ini sudah lebih baik ya dibandingkan dengan periode yang awal-awal yang hanya masih dikotak-kotakkan ke gelombang satu itu untuk tenaga kesehatan, kemudian gelombang kedua untuk ASN dan perusahaan. Baru kalau sekarang sih sudah lebih banyak, jadi lebih apa ya, sudah jauh lebih baik dibandingkan pada sebelumnya. Dan kita tahu bahwa Indonesia juga pemerintah berkomitmen uh, dengan sangat baik ya dengan melakukan program vaksinasi massal dibantu oleh aparat TNI dan Polri untuk segera apa ya, menyukseskan program vaksinasi ini, apalagi yang di daerah-daerah yang jarang kebagian vaksin pada awalnya, tapi sekarang sudah hampir merata ya untuk di seluruh Indonesia. Jadi ini yang patut kita apresiasi dan patut kita syukuri sih. Ya tinggal ada beberapa orang yang belum vaksin atau belum lengkap vaksinnya, harapannya sih segera untuk dilakukan vaksinasi agar bisa menurunkan resiko transmisi dan resiko untuk terjadinya penyakit yang berat atau kematian terkait dengan COVID. Mungkin itu. Bahkan sekarang anak mulai umur 12 tahun udah mulai bisa divaksin ya, Dok? Ya, sudah mulai bisa divaksin dan yang menjadi kekhawatiran justru yang 12 tahun ke bawah ini ya, yang mereka harus disuruh untuk sekolah tapi belum mendapat vaksin, ini yang masih menjadi pro kontra. Tapi sekali lagi apa, kebijakan tetap pada pemerintah ya, kita
patut apa ya melaksanakannya dengan baik. Kecuali kalau misalnya ada program pemerintah yang tidak sesuai atau tidak applicable di lapangan, baru deh kita bisa. Nah, tapi untuk saat ini sih masih sesuai. Tinggal yang dari yang 12 tahun ke bawah ini harusnya ada kebijakan khusus terkait dengan vaksinasi pada usia di bawah 12 tahun atau masih mungkin diberlakukan online kah? Tapi dengar-dengar terakhir masih harus bisa offline. Nah, ini tantangan Nah, buat kalau di orang Surabaya tua. sendiri gimana, Dok? Kenapa? Kalau Surabaya sendiri gimana, Dok? Udah mulai Sudah, offline sudah. belum, Dok? Sudah. SMA, SMP kan sudah mulai offline ya. Tinggal yang SD dan TK ya yang masih belum. Tapi dengar-dengar sudah mulai bisa offline sekarang. Nah, tergantung kembali lagi ke orang tua gimana kita bisa memberikan pengetahuan informasi terkait dengan COVID kepada anak-anak kita. Harapannya di sekolah juga bisa secara strict dan disiplin menjalankan protokol kesehatan yang ada. Mungkin itu sih yang penting. Berarti nggak menutup kemungkinan COVID-19 ini bisa ada gelombang berikutnya kalau kita lalai ya, Dok? Ya, Kementerian Kesehatan sendiri kan baru-baru ini statementnya tegas ya, diprediksi akan terjadi gelombang ketiga pada bulan Desember. Nah, tergantung prediksi ini bisa kita patahkan kalau misalnya kita benar-benar bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik, vaksinasi dijaga dengan baik, kemudian pola hidup sehat dijaga dengan baik. Selama itu tidak bisa dilakukan secara simultan dan secara baik, maka sangat mungkin terjadi gelombang ketiga. Oleh karena itu, nasib gelombang berikutnya ini sangat ditentukan oleh kita sendiri. Apakah kita bisa memaknai penurunan angka COVID ini dengan legowo dan bisa disiplin dengan menjalankan protokol kesehatan. Kalau enggak, taruhannya adalah gelombang yang lebih berat di bulan-bulan berikutnya. Nah, sempat gelombang kedua kemarin ya, Dok, ya kan sempat heboh tentang double masker ya, Dok, ya. Waktu itu mungkin vaksinasi cakupannya juga belum terlalu luas, masih untuk nakes atau untuk lansia ya, Dok. Hari itu kita sempat dihebohkan, oh sekarang itu harus double masker. Menurut dokter sekarang dengan cakupan vaksinasi yang sudah cukup luas, Dok, apakah double masker itu atau upgrade masker itu masih dibutuhkan? Ataukah kita sudah bisa kembali ke single masker? Atau apakah ada tata cara tertentu, Dok, kalau sekarang dalam penggunaan masker, Dok? Ya, kalau kemarin kan memang double masker memang karena kita benar-benar ketar-ketir ya terkait dengan beberapa angka kenaikan yang cukup tinggi, angka kematian juga cukup tinggi, oleh karena itu diberlakukan mungkin double masker. Namun menurut hemat saya sih kalau misalnya di ruangan tertutup yang tidak ada ventilasi sama sekali, sebaiknya sih tetap menggunakan double masker ya. Bagaimanapun juga double masker ternyata lebih efektif untuk mengurangi resiko transmisi COVID-19. Kecuali kalau misalnya di udara terbuka yang sirkulasinya bagus, kemudian itu kita bisa menggunakan single masker aja sudah cukup. Tapi perlu diingat lagi, masker-masker yang ada ini apakah sudah tepat, misalnya 2 hari, 3 hari dipakai terus-menerus, otomatis efektivitasnya dalam menyaring kan otomatis turun juga. Jadi perlu ditekankan sekali lagi bahwa menggunakan masker juga ada jamnya. Kalau misalnya masih bersih itu bisa kita pakai hingga 8 jam. Tapi kalau misalnya sudah basah, kalau kita ngomong kemudian membasahi masker kita, mungkin 4 jam aja maksimal sudah menurun efektivitasnya. Tergantung kembali lagi ke kita. Yang terpenting adalah kita bisa tahu kapan kita menggunakan double masker, kapan kita menggunakan single masker, kapan kita mengganti masker kita. Mungkin itu. Wah, seru juga ya, Dok. Kapan kita mengganti masker kita? Karena saya juga masih sering mendapati ya, Dok. Kadang kan sekarang di rumah sakit itu belum berlaku jam kunjungan ya, Dok. Nah, ketika ada pasien di IGD dan saudaranya mau bergantian masuk, justru mereka bergantian masker, Dok, yang saya lihat di luar. Supaya dia boleh masuk nih, Dok. Ternyata kalau misalnya vaksin dan masker itu bukan segalanya ya, Dok. Tetap protokol kesehatan, menjaga jarak, cuci tangan itu menjadi hal yang penting ya, Dok, untuk tidak diabaikan. Iya. Penting banget memang. Nah, Dok, gimana sih
pendapat dokter tentang kemarin itu ada jenis COVID yang COVID M ya dok ya, sempat tenar cuman langsung menghilang. Apakah itu betul ada jenis baru dok yang disebut-sebut sebagai uh, COVID M itu dok? Dan apakah kita harus mengkhawatirkan COVID M ini dok? Ya, selama ini belum menjadi varian of concern WHO, jadi kan ada varian of interest sama varian of concern. Sebelum itu menjadi varian of concern, ya kita nggak perlu terlalu panik. Yang terpenting tetap, meskipun apapun mutasinya, itu kembali lagi protokol kesehatan masih menjadi salah satu lini terdepan dalam pencegahan COVID-19. Vaksinasi pun juga menjadi salah satu lini lapis kedua juga. Tapi yang perlu kita ingat, transmisi adalah segalanya. Saat kita tahu transmisinya masih melalui droplet, mungkin ada ancaman aerosol, selama kita bisa mencegah dengan menggunakan masker, apapun mutasinya kita bisa ibaratnya tidak perlu terlalu khawatir. Nah, kecuali varian Delta kemarin yang benar-benar cepat dan penularannya cepat dari satu orang ke orang lain, dari satu orang bisa mengenai 8 orang di sekitarnya. Nah, itu kita tindakannya kemarin kan menggunakan double masker ya. Namun kita tidak perlu khawatir dan waspada. Alhamdulillah kemarin waktu gelombang terakhir juga orang yang disiplin pakai masker, banyak juga yang meskipun belum vaksin tidak terkena COVID juga. Jadi ya kembali lagi, kalau kita bisa disiplin dengan baik, ya mungkin kita bisa terhindar dari COVID-19. Apakah varian-varian tersebut bisa membuat kita khawatir? Yang terpenting adalah, sekali lagi, kalau kita bisa memaknai itu dengan semakin menggiatkan kita, mendisiplinkan kita untuk memakai masker, ya tidak perlu terlalu khawatir berlebihan. Nah, itu yang penting sih. Nah dok, kalau misalnya kita ngomong soal yang tadi dokter bilang, yang penting kita kan protokol kesehatan ya dok. Terus kemarin juga sempat ada varian M tersebut. Apakah nanti ke depannya dok, menurut dokter akan ada vaksin ketiga dok untuk masyarakat luas? Karena kan sejauh ini vaksin booster itu hanya diperuntukkan untuk tenaga kesehatan ya dok. Ya, untuk vaksin ketiga, apakah di kemudian hari bisa menjadi akan dilakukan atau tidak? Kemungkinan besar iya ya, karena pada beberapa penelitian untuk golongan Sinovac itu ternyata pada populasi yang usia lanjut itu ternyata menurun efektivitasnya. Jadi memang nanti mungkin ke depannya akan ada kebijakan booster, tapi tergantung dari pemerintah ya. Karena yang mengatur booster atau tidak kan tetap Kementerian Kesehatan. Jadi ya kalau misalnya apakah secara teori butuh, mungkin butuh, tapi tergantung lagi, teori saja tidak cukup. Kebijakan pemerintah, kemudian bagaimana situasi kondisi di Indonesia, masyarakatnya gimana, itu juga menjadi perhatian khusus. Sehingga nanti apakah di kedepannya diperlukan booster atau enggak, menarik kita tunggu sih. Dok, kita semua kan pasti jadi manusia itu suka membanding-bandingkan ya dok. Apalagi kalau kita selama ini memang dari yang biasanya dulu sebelum pandemi kita hidup tuh bebas dok, bisa pergi-pergi tanpa masker. Sekarang kita dibatasi perginya, bahkan sekarang kita diharuskan memakai masker. Pasti kita juga membandingkan dengan negara lain ya dok. Negara lain kok bisa sih kalau kita lihat mereka itu di tempat tertentu sudah bisa lepas masker dok. Kayak padahal dia di tempat bermain atau misalkan dia tuh di taman-taman tertentu dia sudah bisa masyarakat itu lepas masker dok. Nah, masyarakat Indonesia pasti akan membandingkan, kok dia bisa, kita belum bisa. Kira-kira kapan sih kita bisa lepas masker dok? Ya, kalau bicara tentang lepas masker sih, sangat tergantung dari kebijakan politik, kan nggak hanya kebijakan kesehatan aja. Kebijakan politik sangat berperan penting dalam pandemi ini. Kenapa kok ada beberapa negara yang melonggarkan masker? Alasannya politik, sekali lagi, ekonomi, kehilangan 4 miliar devisa negaranya atau apa. Jadi memang tidak bisa hanya dikaitkan dengan kesehatan. Kalau murni kesehatan, Kementerian Kesehatannya mereka pun masih ketar-ketir. Apakah benar kebijakannya ini bisa menghindarkan mereka dari gelombang lain? Apakah ini tidak membuat blunder atau apa? Jadi ya
selama kita hidup di Indonesia, kita wajib mematuhi aturan yang ada di Indonesia karena pemerintah yang paling tahu kondisi masyarakat Indonesia. Jadi jangan sering membandingkan karena di luar pun masih ada kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Jadi tidak murni kesehatan bahwa oh di luar sudah aman. Siapa bilang aman? Di beberapa negara dengan melonggarkan masker angkanya naik juga mereka dan tinggi banget. Karena itu ya sekali lagi untuk membandingkan perlu diketahui alasan mereka melepas itu apa gitu. Jadi kalau kita terima berita jangan cuman sepotong-sepotong ya dok, ternyata beberapa negara yang melepas masker malah angka COVID-19-nya itu meningkat lagi ya dok. Betul. Dok, kita kan juga ada wacana ya dok, kalau misalnya tahun depan ini kemungkinan besar pandemik ini akan dirubah statusnya menjadi endemi dok. Yang mungkin beberapa masyarakat tuh bingung apa sih bedanya pandemi dan endemi sih dok? Ya, kalau pandemik ini sifatnya global scale ya, jadi hampir seluruh dunia mengalami hal yang serupa. Tapi kalau endemis ini hanya di beberapa wilayah saja. Nah, tergantung kalau misalnya wilayah tersebut dapat mengendalikan dengan baik, maka mungkin COVID-nya bisa tertangani dengan baik dan mungkin tidak menjadi zona penyakit itu tadi. Nah, tergantung kalau misalnya masih ada, masih disebutkan dengan zona endemik. Kenapa kok bergeser dari pandemik jadi endemik? Ini juga terkait dengan beberapa kebijakan. Kalau pandemik kan kebijakannya harus menyeluruh. Tapi kalau endemis kan nanti kebijakannya berdasar pada daerah tersebut mampu mengendalikan atau tidak. Jadi banyak hal yang dipengaruhi kapan kita menjadikan pandemi atau endemi, dan itu juga tata caranya juga berbeda dalam penanganan. Satu dikuasai oleh pusat, satu daerah. Mungkin itu sih yang gampangannya. Tapi tetap kontrolnya nanti dari pemerintah ya. Jadi nanti kita tunggu pengumuman pemerintah apakah tahun depan pandemik ini akan berubah menjadi endemi ya dok ya. Dan yang harus kita lewati dulu adalah libur tahun baru ini ya dok, Natal dan tahun baru. Apakah kita bisa tetap menjaga prokes yang sudah kita jalankan selama ini ya dok? Kadang kan euforianya orang-orang tuh udah mulai menurun nih, udah mulai landai, udah bisa pulang kampung ya dok. Nah dok, kalau misalkan ya dok, banyak sekarang kasus-kasus yang pasien-pasien itu datang dengan sesak dok. Kadang juga ada gambaran-gambaran dari ronsen toraknya itu adalah pneumonia dok. Tapi ketika kita PCR sesuai dengan ketentuan diagnostik PCR 2 kali, didapatkan PCR-nya tersebut negatif dok. Apakah mungkin dok ada varian baru dari COVID-19 ini yang tidak terdeteksi oleh swab nasofaring dok? Ya, sampai saat ini sih masih tetap ya gold standard atau standar baku dalam pemeriksaan COVID masih tetap PCR ya. Tapi apakah PCR ada mutasi dari COVID yang menyebabkan tidak terdeteksinya COVID pada PCR? Untuk saat ini kok belum ada ya. Namun ya itu sekali lagi kita nggak akan pernah tahu kapan utamanya yang ada di Indonesia, karena sequencing pemetaan COVID sendiri di Indonesia itu kan belum optimal ya, karena keterbatasan sarana dan prasarana, dan itu jadi menyulitkan. Tapi di dunia pun masih belum ada yang tidak lolos dari pemeriksaan PCR standar yang ada saat ini. Jadi semuanya masih bisa terdeteksi meskipun dengan adanya varian-varian baru tersebut masih bisa terdeteksi oleh PCR. Mungkin itu sih. Jadi untuk sampai sekarang itu PCR masih menjadi gold standar ya dok, dan 2 kali pemeriksaan itu menjadi gold standar. Kadang kan karena udah mulai landai juga orang-orang mulai, benar nggak sih ini PCR, harus nggak sih di PCR ya dok? Nah kalau pendapat dokter sendiri nih, tadi kita membahas tentang tatap muka. Pertemuan tatap muka itu udah mulai berjalan dok. Apakah ini bisa kita bilang sebagai titik awal berakhirnya pandemik ini dok? Terlalu dini ya menyimpulkan apakah ini menjadi titik awal berakhirnya pandemi atau tidak, karena kasusnya masih ada. Kemudian kasusnya masih berkisar di seratusan. Meskipun di bawah 1.000, tapi tetap ada. Jadi resiko untuk terjadinya gelombang berikutnya pun masih tetap ada.
Jadi kalau misalnya dikatakan apakah ini titik awal, saya rasa terlalu dini kita menyimpulkan itu. Tapi menurut dokter sendiri nih, sesuai dengan judul Instagram live kita malam hari ini, COVID-19 itu mungkinkah atau akankah segera berakhir, dok? Ya, kalau misalnya berakhir sebagai penyakit yang bisa penyakit untuk manusia sih mungkin akan bisa bertahan hingga 5-6 tahun ke depan ya. Tidak bisa serta-merta hilang mungkin untuk saat ini. Mungkin hanya nanti ke depannya 5-6 tahun mungkin akan menjadi virus flu biasa karena sebagian besar orang sudah terinfeksi dan sudah mempunyai antibodi yang ada. Namun untuk saat ini, kalau kita misalnya kapan pandemi ini usai, kalau misalnya nanti statusnya menjadi endemi ya usai beneran. Tapi kan masih tetap ada COVID-19. Jadi tergantung dari sudut pandang mana kita menilai ini usai beneran, atau hanya masalah istilah yang diganti, atau memang nanti virusnya ini akan seperti Spanish flu yang menjadi virus flu biasa pada umumnya. Jadi ketika nanti tahun depan mudah-mudahan statusnya itu turun menjadi endemik, Amin. tapi tidak menutup kemungkinan untuk naik kembali statusnya menjadi pandemi ya, dok? Ya, tidak menutup kemungkinan apalagi kalau misalnya ditemukan mutasi yang baru yang dia bisa lolos dari antibodi yang selama ini kita hasilkan atau lolos dari efektivitas vaksin yang ada. Masih mungkin bisa menjadi pandemi lagi. Wah, jadi seru banget nih teman-teman listeners. Akankah pandemik ini berakhir atau turun statusnya menjadi endemik? Itu tergantung saya, tergantung kamu, dan tergantung kita ya, dok. Betul, betul, betul. Kalau teman-teman mau membantu menurunkan status Indonesia menjadi endemik dan agak longgar lah berpergiannya, itu tergantung prokes yang kita jalankan sekarang ya, dok. Iya, betul. Nah, dok, ada nggak sih tips and trick untuk mencegah gelombang ketiga, dok? Ya, Tips kalau and trick tips khusus. kalau yang pernah saya bahas itu ada 3 kunci penting ya. Yang pertama adalah protokol kesehatan, yang kedua adalah vaksinasi, yang ketiga pola hidup sehat kita. Selama 3 hal ini bisa kita lakukan secara baik, maka ini bisa dengan mungkin ya bisa dengan mudah kita bisa mengakhiri pandemi. Asal dilakukan serentak dan dilakukan seluruh masyarakat di dunia ini. Namun pada kenyataannya kan tidak mungkin itu bisa terjadi kalau misalnya tidak ada landasan pengertian dan pemahaman yang cukup akan informasi dan ilmu yang ada. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan 3 hal ini, kita harus wajib pahami dulu COVID-19 itu apa, bahayanya gimana, sehingga kita bisa melakukan ketiga hal ini dengan dengan hati yang ikhlas. Kalau sudah ikhlas tersebut menjalani ketiga hal ini menjadi suatu rutinitas, ya bukan nggak mungkin besok aja pandemi sudah bisa hilang kalau misalnya ini dilakukan secara serentak baik dan bisa dilakukan bersama-sama. Dan ini mungkin bisa dengan cepat, tapi kalau ini masih belum bisa dilakukan, ya mungkin masih akan ada ancaman gelombang-gelombang berikutnya. Jadi tadi dokter Riksa sempat bilang tentang masker. Kalau masker sekarang hampir semua mulai menuruti ya, dok ya, karena kan kalau nggak ada dendanya, ada sanksinya. Terus kalau vaksin mungkin sebagian besar juga udah mulai nurut nih, dok, karena itu tiket masuk mall, dok, saya tuh butuh refreshing, dok. Jadi kebanyakan ibu-ibu yang divaksin tuh alasannya karena saya mau masuk mall, dok, gitu. Nah, tapi yang ketiga nih, seru banget tadi dokter sempat membahas tentang pola hidup sehat. Itu mungkin satu pola hidup sehat, 3 kata yang dari sebelum kita pandemik itu, kita udah sering banget tuh, dok, dengar tentang pola hidup sehat. 1 hari kita sadar, 2 hari kita sadar, tapi biasanya nggak lebih dari seminggu kita udah kembali lagi nih, dok, ke pola hidup yang biasa. Sebenarnya pola hidup sehat itu, dok, terutama dalam masa pandemik ini, dalam kita ini, dok, apa aja sih, dok, pola hidup sehat yang sebenarnya mungkin sering kita dengar, cuman sering juga kita lupakan, dok? Ya, kalau pola hidup sehat yang saya tekankan berulang kali adalah pertama kita harus menjaga tidur kita ya, tidur minimal 8 jam di malam hari,
Karena tidur juga itu yang bisa membantu tubuh kita untuk memperbaiki dirinya sendiri. Yang kedua, aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik itu kalau bisa sempatkan jalan kaki, kemudian kalau bisa lari, silahkan lari, kalau bisa sepedaan, silahkan sepedaan atau olahraga lain yang bisa membakar setidaknya 150 menit dalam per minggu, setiap minggu ya. Kalau berarti setiap harinya sekitar 20 menitan ya. Namun kalau misalnya dia bisa melakukan aktivitas atau olahraga berat, itu hanya butuh 75 menit per minggu. Itu yang disarankan untuk menjaga diri kita ini tetap sehat ya. Yang berikutnya adalah diet. Sekali lagi, pola makan yang baik ini adalah yang sering kita lupakan ya. Sebaiknya dalam satu porsi itu setengahnya adalah sayur. Seperempatnya itu karbohidrat nasi, seperempatnya lagi lauk yang lauknya itu ada lean meat ya. Jadi benar-benar daging yang tanpa jeroan, tanpa lemak dan apa-apa yang benar-benar baik. Di samping itu ditambah dengan buah, kalau perlu susu. Ya, tiga hal ini sering menjadi kendala banget pada orang-orang. Selain itu, kesehatan mental juga menjadi salah satu isu yang penting. Saat kita mengalami stres berat, otomatis kita tidak bisa menjalankan kegiatan yang lain. Oleh karena itu, selain sehat fisik, juga perlu sehat mental. Sekali lagi, untuk melakukannya sangatlah sulit. Kenapa? Kalau kita tidak memahami, sekali lagi, kita tidak paham kondisi diri kita tidak paham apa benefit yang kita dapat dari kesehatan, kita tidak paham apa ancaman penyakit yang di kemudian hari bisa mengenai diri kita, mungkin kita tidak akan bisa konsisten untuk menjalankan pola hidup sehat. Sekali lagi, pola hidup sehat ini adalah habit ya. Kalau kita tidak bisa membentuk habit itu, pasti kita akan kembali lagi ke pola hidup yang lama. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman sekali lagi untuk bisa menjalani ketiga hal tersebut. Kalau kita bisa membentuk habit itu, akan selamanya akan terjadi secara natural ya, karena kebiasaan saya seperti itu akan saya lakukan terus-menerus sampai usia tua nanti. Jadi susah di awal, tapi nanti pada usia tua lebih mudah dan lebih sehat lagi karena sudah terbiasa. Mungkin itu sih. Wah, jadi dari makanan, dari jam tidur aja itu cukup membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dalam melawan COVID ini ya, Dok. Betul, betul. Kalau jam tidur nih, Dok. Tadi dokter bilang paling tidak minimal 8 jam, Dok. Bagaimana pendapat dokter tentang orang-orang yang bekerja shifting, Dok? Ya, kalau shifting sih memang agak sulit ya kalau misalnya nggak bisa tidur di malam hari, tapi bisa dicicil. Yang pertama bisa dicicil, yang kedua bisa mengganti rotasi ya. Kadang misalnya satu shift itu kerjanya 1 bulan, di bulan berikutnya ya request yang pagi atau apa, sehingga malam nanti bisa jadi tidak akan mungkin ada pada beberapa kondisi yang harus melakukan shift malam terlebih lebih lanjut lagi, tapi kita bisa melakukan dengan tidur beberapa saat. Mungkin kalau pagi kan nggak bisa tidurnya, nggak mungkin 8 jam juga, paling 2 jam 3 jam, nanti mungkin siang ditambah lagi, sebelum kerja nanti tidur lagi sampai waktunya itu terbentuk 8 jam. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan sekali lagi tidur di malam hari, karena ada hormon melatonin yang membantu kita menjaga tidur kita lebih dalam dan memperbaiki secara tidak langsung sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau bisa ya usahakan sih tidur malam hari ya. Wah, di Sears. Jadi di Sears tetap harus tidur di malam hari nih. Jangan, karena kan semua bilang ada habit baru, kebiasaan baru dengan COVID-19 ini. Salah satu kebiasaan barunya adalah kita lebih lama dengan handphone kita ya, Dok ya. Kita lebih lama dengan screen time kita itu jadi lebih lama. Ibu-ibu, anak muda biasanya, wah, malam-malam nggak ada kerjaan, siang nggak bekerja, Korea sampai pagi ya, Dok ya. Ternyata tidur pun itu salah satu yang sepertinya simpel tapi bisa mencegah COVID-19 ini nih, teman-teman. Nah, ini udah mulai ada pertanyaan nih, Dok. Yang pertama dari Yuni 2125. Dok, apakah antibiotik efektif mencegah dan mengobati COVID-19, Dok? Ya, kalau misalnya penyakit ini sekali lagi disebabkan oleh virus ya, karena berarti antibiotik itu tidak ada tempat sebetulnya. Namun pada kondisi dia berat, ini antibiotik mungkin mempunyai tempat. Karena apa? Saat kondisi berat, virus ini menurunkan sistem imun.
dan ada resiko untuk terjadi infeksi sekunder. Jadi infeksi terkait dengan bakteri. Jadi sewaktu sistem imun tubuh kita lengah, dimasuki bakteri, dan pada saat itu antibiotik sangatlah bermanfaat. Namun sekali lagi keputusan pemberian antibiotik sangat tergantung dari kondisi pasien dan keputusan oleh dokter. Jadi tergantung, kalau digunakan untuk kondisi yang tepat dia sangat efektif banget membantu untuk menurunkan morbiditas atau kematian atau gejala penyakit COVID yang berat. Mungkin itu. Jadi antibiotik tetap ada tempatnya ya dok ya, tapi pada kondisi tertentu, tidak semua kondisi. Nah, bagaimana pendapat dokter tentang obat cacing dok yang sempat digadang-gadang sebagai profilaksis dok? Ya, sampai saat ini kan tidak terbukti, belum terbukti juga kan secara efektif bisa menurunkan, dan sampai saat ini juga belum ada guideline atau tata laksana khusus bahwa kita harus mengkonsumsi obat cacing. Penelitiannya pun juga sudah lumayan banyak, tidak kurang begitu efektif apa. Nah, jadi sampai saat ini sih belum disarankan ya menggunakan obat cacing. Mungkin itu sih. Dok, tapi kan pasti beberapa orang punya kepercayaan tersendiri dan sudah minum nih dok karena ketakutan atau dengan alasan lain minum obat cacing dalam dosis dan jumlah yang besar dok. Sebenarnya ada efek sampingnya nggak sih dok? Ya, efeknya ya otomatis ke sistem pencernaan kita ya. Pada beberapa kondisi ada yang sampai diare berkepanjangan. Kemudian ada yang mual muntah, ada yang gejalanya itu hingga nyeri perut atau apa, ya tergantung lagi. Oleh karena itu sekali lagi obat ini bukan main-main ya. Kalau digunakan dalam tidak sesuai dengan indikasi yang tepat, justru akan merugikan dirinya sendiri. Oleh karena itu setiap penggunaan obat sebaiknya konsultasi ke dokter. Nah dok, ada pertanyaan lagi nih dok, masih dari orang yang sama, Yuni 2125. Dok, bagaimana membedakan antara sakit akibat infeksi COVID dengan influenza biasa dok? Ya, kalau influenza ini hanya terbatas pada sistem pernafasan aja ya. Kemungkinan keluhannya ya batuk, demam, kadang bisa timbul sesak, pilek atau apa ya. Tapi kalau COVID ini mengenai hampir seluruh organ. Jadi pada beberapa kondisi keluhannya juga hampir mirip dengan influenza, tapi ditambah dengan mungkin ada gejala pengentalan darah, ditambah adanya gangguan ginjal, ada gangguan liver, kemudian kondisi gula darah dapat meningkat, bisa ada sesak nafas yang berat, demam yang tinggi, yang tidak kita temui pada kondisi influenza biasa. Dan setelah sembuh, influenza tidak akan menimbulkan gejala sisa, tapi COVID bisa menimbulkan gejala sisa atau gejala baru, memicu penyakit lain bisa muncul. Jadi setelah COVID ada yang kena diabetes, ada yang kena hipertensi, ada yang kena stroke, ada yang kena serangan jantung. Itu yang membedakan pembeda besar antara COVID dan influenza. Mungkin itu sih. Nah, kalau untuk vaksinnya sendiri, dok, banyak orang yang bilang, saya nggak mau dapat vaksin karena setelah divaksin justru saya, yang tadi dokter bilang ya, ada pengentalan darah misalnya, atau setelah vaksin saya nggak kena COVID sih, tapi saya jadi hipertensi terus. Apakah ada hubungannya, dok, dari vaksin yang mereka terima dengan gejala-gejala yang memang timbul, dok? Ya, seharusnya untuk saat ini sih sesuai dengan hasil penelitian sih tidak ada korelasinya secara langsung ya. Mungkin pada beberapa batch kemarin yang seperti AstraZeneca itu memang ada kondisi pada beberapa atau sebagian kecil orang didapati ada pengentalan darah. Namun setelah penelitian yang berikutnya tidak ada ya. Kembali lagi reaksi vaksin tiap orang itu berbeda-beda, efektivitas, efek samping, tapi yang ada saat ini sebagian besar menimbulkan efektivitas yang baik dan minimal efek sampingnya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan berlebihan. Justru yang paling banyak adalah pada saat screening mau vaksin banyak yang ternyata ketahuan hipertensi selama ini mereka tidak pernah mengecek, ternyata tensinya itu tinggi pada saat vaksin sehingga belum layak untuk vaksin. Jadi perlu dibedakan apakah ini penyebab langsung, berhubungan atau tidak, ini yang penting.
Terima kasih, Dok. Nah, Dok, ada pertanyaan lagi nih, Dok. Dari Yale Century. Dok, karantina yang baik buat WNA itu baiknya berapa hari, Dok? Mungkin bukan hanya untuk WNA ya, Dok, tapi kita bila berpergian ke luar kota atau mungkin beberapa negara sudah dibuka, karantina yang baik ketika kita kembali itu berapa hari sih, Dok? Apa ada korting, Dok? Mm-mm. Nah, ini tergantung sih. Balik lagi karantina ini kebijakan ya. Kebijakan dari suatu negara. Kalau misalnya negara tersebut terkendali COVID-nya atau mungkin tidak terkendali, mungkin antara negara satu dengan negara lainnya berbeda karantinanya. Apakah kalau misalnya dikatakan karantina yang baik itu berapa hari? eh, Acuannya masih tetap ya 14 hari kalau misalnya harus karantina. Tapi sekali lagi ini tergantung dari kebijakan dan alur yang diterima. Mungkin kalau misalnya setelah datang dilakukan swab PCR, itu hanya mungkin menunggu 7 hari aja sudah cukup. Misalnya PCR-nya negatif, di karantina 7 hari, kemudian sudah bisa melakukan aktivitasnya juga bisa menjadi tergantung sekarang. SOP-nya gimana? Apakah harus PCR dulu? Kalau di Indonesia saya rasa lumayan ketat juga. Sebelum dia berangkat itu harus PCR negatif. Setelah datang di PCR, setelah karantina selesai pun di PCR. Jadi tergantung sih kebijakannya. Tidak ada tidak ada jumlah hari khusus yang benar-benar bisa menjadi patokan. Mungkin itu sih. Yang penting kita menuruti kebijakan yang berlaku ya, Dok, dan yakinlah kebijakan yang dibuat pemerintah itu bukan sembarangan, bukan untuk menyusahkan, tapi untuk kita semua bisa bertahan melalui gelombang COVID ini ya, Dok. Ya, ya. Betul, betul, betul. Dok, ada pertanyaan lagi nih, Dok. Dari Lumban Raja. Dok, apakah jika indera perasa sama penciuman bermasalah, apakah itu sudah pasti COVID, Dok? Ya, belum tentu ya. Jadi, indera penciuman, indera perasa itu bisa terganggu karena penyakit lain seperti sinusitis, kemudian ada gangguan saraf penciuman, ada gangguan saraf perasa yang mungkin diakibatkan oleh berbagai macam penyakit yang lain di samping COVID. Namun pada kondisi yang lalu, bulan gelombang yang cukup tinggi kemarin, memang ada indikasi kuat bahwa kalau misalnya ada gangguan penciuman dan gangguan perasa, itu kecurigaan terbesarnya adalah COVID karena memang angkanya lagi tinggi. Tapi kalau sekarang angkanya rendah, mungkin kita bisa pikirkan penyakit yang lain. Di samping kita juga tetap menyingkirkan diagnosis COVID dengan melakukan swab antigen atau swab PCR. Mungkin itu sih. Nah, Dok, ada pertanyaan lagi nih, Dok. Dari Alikaizia. Dok, saya alumni COVID 3 bulan yang lalu. Apa benar COVID itu menyebabkan kerontokan rambut, Dok? Ya, benar. Jadi ada beberapa orang yang mengeluhkan adanya kerontokan rambut setelah sembuh dari COVID-19. Sekali lagi, COVID ini adalah penyakit sistemik ya. Penyakit sistemik itu penyakit yang menyerang hampir seluruh organ dan jaringan yang ada di dalam tubuh. Otomatis salah satunya adalah pasti ada keluhan yang bersifat sistematis juga. Rambut bisa rontok, kemudian gangguan penciuman, gangguan perasa, kemudian bisa diare, berbagai macam keluhan. Nah, kalau misalnya long COVID itu bisa ditemukan hampir lebih dari 200 gejala, yang masing-masing orang itu beda-beda. Jadi apakah setelah sembuh dari COVID mengakibatkan rambut rontok? Ya, pada beberapa orang. Mungkin itu sih. Nah, Dok, kita kan juga udah mau menyambut tadi ya, Dok, libur Natal Tahun Baru yang cukup panjang nih, Dok. Ini ada pertanyaan yang seru dari Lumban Raja juga, Dok. Tips aman bawa anak di bawah umur 1 tahun, Dok, untuk pulang kampung tuh gimana, Dok? Ya, kalau misalnya sekarang sih mungkin kita agak bisa bernafas lega ya, karena angka-angka COVID kan sudah turun. Tapi jangan sekali lagi jangan kita lepaskan protokol kesehatan yang ada. Jadi kalau misalnya pun bawa anak, ya tetap protokol kesehatan harus dijaga dengan baik. Karena protokol kesehatan itu bisa terbukti secara ilmiah menurunkan resiko transmisi dari COVID-19. Jadi kalau pun mau bawa anak 1 tahun ya benar-benar misalnya sering-sering rajinlah cuci tangan. Kalau mau megang bayi yang 1 tahun itu
kita bersihkan diri terlebih dahulu, pakai masker, karena bayi yang 1 tahun kan belum bisa pakai masker ya. Jadi orang tua atau orang yang di sekitarnya memakai masker. Jadi tindakan precaution-nya lebih ke orang-orang yang ada di sekitarnya dan perilaku yang orang yang di sekitarnya harus benar terlebih dahulu agar tidak terjadi transmisi COVID-19. Mungkin itu. Jadi balik lagi ya dok ke prokes. Mm-mm. Nah, ini ada pertanyaan lagi dok dari Mutia 202021. Untuk suplemen vitamin C, walau sudah divaksin, masih perlukah dok dikonsumsi? Kalau perlu, berapa banyak dok dikonsumsi dalam sehari? Jadi saya termasuk salah satu orang yang jarang ya untuk merekomendasikan vitamin pada orang yang benar-benar sehat. Karena apa? Sebenarnya vitamin itu dapat kita peroleh dari makanan sehari-hari. Kalau kita bisa menjalankan diet seimbang yang saya sebutkan tadi, vitamin bisa kita peroleh dari sayur dan buah yang ada. Jadi kalau misalnya pun terpaksa setiap harinya kita tidak mengkonsumsi diet yang seimbang, tidak ada sayuran buah, mungkin boleh menggunakan vitamin. Tapi ingat sekali lagi, vitamin pun ada efek sampingnya jika dikonsumsi berlebihan. Vitamin C dan vitamin D tentu bisa menimbulkan batu ya, batu saluran kemih, dan bisa mengganggu fungsi ginjal kalau misalnya itu diteruskan. Jadi lebih baik kita kembali ke pola hidup yang sehat. Sekali lagi, diet seimbang, kita coba cantumkan atau sertakan sayur dan buah. Saya rasa harga sayur dan buah pun tidak terlalu mahal dibandingkan dengan vitamin yang sekarang kan mahal-mahal juga vitaminnya kalau kita lihat. Nah, kalau bisa kita hemat dengan mengkonsumsi sayur dan buah, wah berapa banyak uang yang bisa kita hemat dengan tidak mengkonsumsi vitamin dan menggantinya dengan sayur dan buah yang ada di makanan kita sehari-hari. Kalaupun mengkonsumsi, sebaiknya carilah dosis yang maintenance ya. Jadi dosisnya itu tidak terlalu tinggi. Cukup yang sekitar 400, 250 itu sudah lebih dari cukup. Karena sisa kelebihan vitamin C itu tidak diserap oleh tubuh. Jadi dosis tinggi pun itu vitamin C-nya dibuang. Dan justru waktu dibuang itu akan membebani ginjal. Kalau itu dilakukan terus-menerus bisa nanti terbentuk batu askorbat ya di dalam saluran kemih, dan beberapa orang yang setelah sembuh dari COVID dan mengkonsumsi vitamin dosis tinggi banyak yang menderita batu saluran kemih. Jadi teman-teman waspada aja kalau misalnya konsumsi vitamin, banyaklah minum air putih mungkin itu. Jadi pola hidup sehat itu juga tetap penting untuk diterapkan. Nggak melulu kita harus mengandalkan vitamin ya dok. Jadi kita boleh kembali nih ke dosis maintenance seperti sebelum pandemik ya dok. Karena kan waktu kemarin pandemik meningkat nih, dosis yang naik itu kan cukup tinggi ya dok, gila-gilaan tingginya. Dan orang tuh saking paniknya, semua dia minum ya dok. Kalau untuk vitamin D sendiri dok, itu dosisnya itu baiknya tuh sekarang berapa dok? Ya, Atau kalau kita sebenarnya kita lihat nggak usah minum vitamin D lagi? ya vitamin D, kalau kita mau konsumsi vitamin D kita bisa cek terlebih dahulu ya level vitamin D kita ini kurang atau tidak. Kalaupun kurang mungkin bolehlah dilakukan pemberian vitamin D. Tapi banyak orang yang tidak mengecek vitamin D mereka konsumsi secara membabi buta. Efeknya apa? Efeknya ada kena batu saluran kemih juga. Terus kemudian vitamin D sendiri saja itu tidak mampu menjaga kita dari COVID-19. Kalau kita lihat kemarin, salah satu orang yang sehat ya, yang nge-gym terus, katanya vitamin D-nya itu sangat tinggi sekali di dalam tubuh. Tahu ujung-ujungnya dia juga mengalami COVID yang berat, yang sampai hampir kritis juga. Dan sekali lagi, vitamin D saja itu tidak membuat Anda terbebas dari penyakit. Yaitu tadi, kalau kita bisa menjalankan ketiga hal ini dengan baik, prokes, vaksinasi, dan pola hidup sehat, itu justru lebih baik dibandingkan hanya mengkonsumsi vitamin aja tanpa melakukan yang saya sebutkan tadi. Jadi percuma. Mungkin itu. Jadi ada 3 kunci penting nih di shares dari Dokter Dexa. Nah dok, ada pertanyaan lagi nih dok dari Rahmadani Dela. Selamat malam, saya ingin bertanya dok, apakah orang yang pernah terkena TBC itu lebih rentan terkena COVID-19 dok? Ya, tergantung. Kalau misalnya TBC-nya sembuh dengan sempurna, kemudian
paru-parunya masih baik sih, mungkin memang lebih apa ya, resikonya lebih tinggi sedikit dibanding orang yang benar-benar sehat. Tapi kalau misalnya TBC-nya itu sampai paru-parunya rusak, memang resikonya lebih besar untuk terkena COVID. Maksudnya COVID-nya itu lebih mudah menimbulkan komplikasi berat di dalam tubuh penderita TBC yang paru-parunya itu rusak berat. Mungkin itu sih. Baik dokter, mungkin masih ada beberapa pertanyaan lagi dok, cuman sebagian besar juga sudah dijawab sama dokter Dexa dok, dan terhalang waktu nih dok, kita ternyata sudah 50 menit. Ada satu pertanyaan terakhir dok dari DCers nih dok, nggak langsung di sini, dia menanyakan, katanya nama dokter Dexa itu lucu ya, tersebutnya seperti nama salah satu obat, apakah ada artinya dok? Iya, kalau banyak orang ngomong bahwa dok ini ya apa yang punya perusahaan Dexa Medica ya enggak ya. Jadi Dek itu Desember, Sa itu Santoso. Jadi anak yang lahir bulan Desember semoga menjadi Santosa dan Diara menjadi tenaga kesehatan sih. Dasarnya Dan sih itu sih. tercapai ya dok. Iya, Tapi syukurnya itu tercapai. informasi yang unik juga dok, mungkin kedepannya dokter bisa mempertimbangkan untuk membangun perusahaan Dexa, apa dok, Dexa Medica sesuai nama dokter dok. Ya, dijadikan brand ambasadornya aja ya mungkin ya. Oh ya bisa juga ya dok. Nah dok, kalau misalkan nih di Sias juga mau tahu dong, terutama daerah Surabaya tadi. Kalau mau ketemu dokter Dexa langsung tuh ada di mana sih dok? Ya, saya sehari-hari kerja di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Rumah Sakit Islam. Untuk Rumah Sakit Darmo saya masih menunggu SIP saya. Jadi mungkin bulan-bulan depan sudah ada di Rumah Sakit Darmo. Jadi untuk teman-teman yang mungkin lebih dekat ke Rumah Sakit Darmo di Surabaya, tunggu sabar dikit lagi, bulan depan sudah bisa bertemu langsung dengan dokter Dexa ya. Dok, terima kasih banyak loh dok untuk waktu dan informasinya dan bincang-bincangnya nih dok selama 45 menit lebih bersama teman-teman dokter Ceriwis nih dok. Nah, dok, ada nggak sih closing statement dari dokter supaya kita nih tetap patuh nih dok, supaya semoga tahun depan kita sudah masuk menjadi endemik dok. Ya, intinya sampai sekarang pandemi belum selesai. Jangan lengah terhadap protokol kesehatan. Yang bagi yang belum vaksin segera vaksin. Kemudian bagi seluruhnya mulailah hidup sehat karena dengan hidup sehat itu kita tidak hanya mengurangi resiko apa kematian atau komorbid penyakit yang lebih berat terkait dengan COVID, tapi bisa menurunkan resiko terjadinya penyakit-penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Oleh karena itu, 3 kunci penting pada pandemi ini harus bisa kita lakukan sedini mungkin. Mungkin itu sih. Dan satu lagi mungkin ya dok ya, jangan lupa bahagia di Sears. Tadi dokter Dexa sempat membahas tentang kesehatan mental ya dok, karena dengan hati gembira bisa meningkatkan imunitas tubuh ya dok, daripada saat kita stres. Penting banget, penting. Wah, terima kasih banyak dokter Dexa. Ingat teman-teman di Sears, untuk 3 kunci penting yang tadi dokter Dexa sempat sebutkan, yaitu prokes, kemudian vaksinasi, dan juga kembali ke gaya hidup sehat, dan yang terakhir adalah mungkin jangan lupa bahagia ya dok. Untuk teman-teman yang mau mendapatkan informasi lebih banyak lagi dan informasi menarik, saya lihat dari Instagramnya dokter Dexa sendiri banyak banget informasi-informasi terutama yang berhubungan dengan penyakit dalam yang ada di Instagramnya dokter Dexa. Boleh disebutkan sekali lagi dok, Instagramnya dokter Dexa tuh apa sih dok? Ya sehari-hari ya, mau masalah kesehatan sehari-hari sih yang sering kita hadapi sehari-hari. Sering saya buat juga video reels dan postingan. Jadi bagi yang teman-teman mungkin menganggap perlu, silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin. Mungkin itu sih. Instagramnya di mana dok? Dokter Dexa ya. Dokter Dexa nih di Sears. Terima kasih untuk waktunya juga di Sears yang sudah bergabung dengan Instagram Live kita malam hari ini. Kalau mau informasi lebih banyak lagi selain mengikuti Instagramnya Dokter Dexa, jangan lupa pastinya memfollow Dokter Ceriwis nih dok. Kita juga punya banyak informasi penting selain dari sisi pandemik, tapi juga banyak masalah dari obsgin, kebidanan, anak, kulit, dan lain sebagainya ya dok. Dan sekarang kita udah punya YouTube nih dok. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mensubscribe dari YouTube channelnya
@dokterceriwis. Akhir kata, saya Dr. Yuni Faustin, salah satu staf Dokter Ceriwis, mengucapkan terima kasih banyak bagi Dokter Deksa dan juga teman-teman Dokter Ceriwis yang sudah bergabung di Instagram Live kita malam hari ini. Sampai ketemu di Instagram Live selanjutnya, tentunya dengan topik menarik dan narasumber menarik lainnya. Dan jangan lupa, jangan menyerah, jangan putus asa. Kalau mau pandemik ini usai, itu tergantung aku, tergantung kamu, dan tergantung kita semua. Terima kasih, salam sehat, dah. Terima kasih, Dok. Makasih, Dok. Yuk, sama-sama.